Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 141, jangan kehilangan ketenanganmu, malam belum tiba. Kemudian, semua orang berbalik dan menatap Mukiki lagi. Ini pasti salah paham, bibi ketiga. Aku tidak punya pacar orang kaya, aku hanya punya sponsor. Bohong sekali. Istri tetua ketiga, apakah kamu tidak melihat orang yang mengirim Kiki ke sini? Tanya kakek Sen. Tentu saja aku mengenalnya. Dia adalah asisten Seng Xiao, Jing Yun. Ketika bibi ketiga mengatakan ini, dia menyadari bahwa itu adalah masalah serius. Karena kamu tahu dia adalah Jing Yun, tentu saja kamu harus tahu siapa sponsor Kiki, kata kakek Sen dengan dingin. Bibi ketiga tidak berbicara lagi. Dia tidak pernah menyangka bahwa Mukiki akan seberuntung itu. Siapa lagi yang ada di belakang Jing Yun kalau bukan Seng Xiao? Bukankah kamu mengatakan sponsormu orang Perancis? Mu Tangsue menyiratkan bahwa Mukiki berbohong. Saya tidak pernah mengatakan itu. Apakah ini yang diketahui keluargamu? Mukiki membantah. Sebenarnya, sponsor saya adalah asisten Seng Xiao, Jing Yun. Tapi keluarga Seng adalah musuh kita. Ketika saya menjadi gelandangan, keluarga Seng lah yang memberi saya tempat tinggal dan merawat saya, jawab Mukiki sambil tersenyum. Apakah Anda benar-benar berharap saya akan menjelaskan secara rinci apa yang terjadi pada saya kepada semua tetua di sini? Saya pikir itu hanya membuang-buang waktu. Perbedaan antara kedua saudari itu sudah sangat besar. Ketika keduanya berbicara satu sama lain, perbedaan itu bahkan lebih jelas terlihat. Mukiki tetap tenang bahkan ketika Mu Tangsue mendekatinya. Sikap dan cara hidup mereka benar-benar bertolak belakang. Mereka berbeda seperti langit dan bumi. Mengapa kedua saudari ini bertingkah aneh, seolah-olah mereka adalah rival? Ketika Mu Tangsue mendengar perkataan bibi ketiga, dia langsung menundukkan kepalanya dan mulai menangis. Dia tidak peduli apakah ada yang akan menolongnya. Dia hanya menangis seolah-olah seluruh keluarga telah menindasnya. Mengapa kamu tiba-tiba menangis? Bibi ketiga menyeka air matanya. Seberapa banyak penderitaan yang telah kamu alami? Aku baik-baik saja, bibi ketiga. Aku sudah terbiasa dengan hal itu. Mereka berdua mengatakan bahwa mereka sudah terbiasa satu sama lain. Jadi siapa yang mengatakan kebenaran? Mukiki mengabaikannya dan menunjuk hadiah yang dibawa Jing Yun. Dia berkata, aku membawa beberapa hadiah untuk kalian masing-masing. Aku harap kalian menyukainya. Kamu masih anak-anak. Kamu seharusnya tidak mempersiapkan sebanyak itu, kata kakek Sen dengan bangga. Mukiki jelas lebih terampil dalam menangani masalah dibandingkan dengan Mu Tangsue. Ini pertama kalinya aku datang berkunjung. Tidak sopan jika aku tidak membawa hadiah untukmu. Aku hanya berharap kalian semua akan menyukainya. Bagaimana menurutmu tentang anak ini? Kakek Sen sangat puas dengan cucunya. Dia menoleh dan menatap anak-anaknya. Dia tidak akan mempermalukanmu, kan? Dia sopan dan tenang. Dan dia tidak menyakitimu dengan cara apapun, kan? Keluarga Sen saling berpandangan namun tidak berbicara. Kebetulan, Rong Junhan masuk ke dalam rumah besar. Bagaimanapun, dia adalah kakak perempuan tertua. Jadi, tidak ada salahnya jika dia melakukannya. Ketika bibi ketiga dan Mu Tangsue melihat Rong Junhan, mereka saling memandang. Mereka menunggu untuk melihat Mukiki menghadapi ajalnya segera. Dia berhasil membuat keluarga Sen senang. Tapi apa yang bisa dia lakukan dengan yang paling sulit? Mu Tangsue telah menderita rasa malu yang besar saat terakhir kali mereka bertemu. Namun saat Rong Junhan belum juga duduk, Mukiki telah membungkukkan badannya yang dalam. Apa maksudnya ini? Rong Junhan tidak menyangka Mukiki akan melakukan itu padanya. Agar kamu merasa sedikit lebih baik, jawab Mukiki. Dia berdiri tegak lagi. Oh. Tidakkah kau pikir aku orang luar tetapi kau adalah anggota keluarga Sen yang sebenarnya? Dan tidak perlu bagimu untuk tunduk padaku. Rong Junhan melirik Mu Tangsue ketika dia bertanya pada Mukiki. Kata-katanya yang sarkastik menusuk hati Mu Tangsue. Bagi keluarga ini, akulah yang seharusnya dianggap orang luar. Bagaimana mungkin hubungan darah mengalahkan sahabat selama 20 tahun? Mukiki menjawab dengan mantap. Apakah kamu tidak merasa dirugikan? Tapi menurutku itu lebih sulit untukmu, Bibi Rong. Setelah mendengarkan jawaban Mukiki, Rong Junhan mengamati Mukiki dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kemudian dia tertawa. Mereka berdua tumbuh di keluargamu. Tapi bagaimana mereka bisa begitu berbeda? Wajah Mu Tangsue berubah. Dia sepertinya tidak mengenal Mukiki lagi. Mukiki telah berubah begitu banyak dalam waktu yang singkat. Mukiki dulunya adalah gadis yang rapuh. Namun sekarang, dia telah menjadi begitu berempati, begitu sopan, dan tenang. Mu Tangsue merasa seolah-olah dia telah menamparkan dirinya sendiri ketika dia menjelek-jelekkan Mukiki. Mukiki bahkan bisa menangani Rong Junhan dengan baik.
Siapa yang melatihnya secara diam-diam? Mukiki berdiri di depan Rong Junhan seolah-olah sedang dihukum. Namun, dia tampaknya tidak menyimpan dendam apapun. Karena dia tahu begitu Rong Junhan melampiaskan amarahnya, dia akan menjadi lebih masuk akal. Benar saja, setelah 3 menit, Rong Junhan mengangguk dan berkata, kamu hebat. Lebih baik dari orang lain. Mata Mu Tangsue berkaca-kaca lagi. Namun, dia tidak bisa menahan diri untuk menangis. Mungkin dia terlalu banyak menangis tadi. Mukiki tampaknya tahu apa yang diinginkan keluarga Sen. Dia menunjukkan kepada mereka semua yang ingin mereka lihat. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Dari siapa kamu belajar semua ini? Biar aku saja yang belajar. Aku merasa bersalah karena selalu membuat orang tua tidak senang. Namun, Mukiki sama sekali tidak menghiraukan Mu Tangsue. Dia berkata, kakek, tolong izinkan aku memberikan hadiah kepada paman dan bibiku. Tentu saja, kata kakek Sen. Mu Tangsue sama sekali tidak dihiraukan oleh Mukiki. Ia merasa semakin tidak enak. Jadi, ia berdiri di depan Mukiki. Tidakkah kau pikir kau keterlaluan, memperlakukanku seperti itu? Aku sedang berbicara padamu. Hari ini adalah hari yang baik. Aku tidak ingin berdebat denganmu. Jadi, kamu harus sadar dan jangan mencoba membuat masalah, kata Mukiki tepat di hadapannya. Saya juga anggota keluarga Sen. Bagaimana mungkin Anda memandang rendah saya? Mengapa kedua saudari itu bertengkar lagi? Bibi ketiga tahu bahwa saat ini bukan saat yang tepat, jadi dia buru-buru menarik Mu Tangsue ke sisinya. Akan ada tamu malam ini. Kamu tidak harus mengalahkannya sekarang. Jika waktunya tepat, tunjukkan perhatian dan pengertianmu kepada kakekmu dan buat dia merasa bangga padamu. Ini lebih penting. Mu Tangsue mengepalkan tangannya dan menahan air matanya. Dia menatap tajam ke arah Mukiki tetapi tidak mengatakan apapun. Jangan kehilangan ketenanganmu, malam belum tiba. Aku tahu apa yang harus kulakukan, kata bibi ketiga untuk menenangkan Mu Tangsue. Kamu bukan lawannya sekarang. Jangan membuat semua orang membencimu. Itu tidak sepadan. Mu Tangsue menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Dia akan bertahan untuk saat ini.